Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Sapia Kadar dengan NIM D101211078 dari kelas PWKB angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah Perencanaan Transportasi Wilayah dan Kota terkait dengan mobil listrik yang meliputi cara kerja dan juga kinerja dari mobil listrik itu sendiri ketika terjadi banjir. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai cara kerja dari mobil listrik, yang harus kita ketahui pertama adalah apa sih mobil listrik itu? Jadi, mobil listrik itu adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai. Nah, mobil listrik ini pertama kali dikenalkan oleh Robert Anderson dari Skotlandia pada tahun 1832 sampai dengan tahun 1839. Mobil listrik ini diciptakan untuk mengatasi habisnya persediaan minyak bumi di dunia, sekaligus untuk mendukung prinsip ramah lingkungan atau Go Green. Kemudian, bagaimana cara kerja dari mobil listrik? Nah, secara umum cara kerja dari mobil listrik itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller itu akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai traksi dan juga inverter. Dengan pengaturan dari controller, inverter kemudian akan mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor. Nah, pengiriman energi ini sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal gasnya. Nah, motor traksi listrik kemudian akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang terakhir, putaran pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar, lalu mobil pun akan bergerak. Secara lebih jelasnya, cara kerja mobil listrik itu yang pertama adalah daya dikonversi dari baterai DC ke AC untuk mengaktifkan motor. Pedal akselerator kemudian akan mengirimkan sinyal ke kontrol modul atau power control unit yang bertujuan untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor. Kemudian, motor ini akan menghubungkan dan juga memutar roda melalui roda gigi. Yang terakhir adalah ketika rem ditekan atau mobil melambat, maka motor menjadi generator menghasilkan listrik lalu disimpan kembali ke baterai. Nah, gambar di bawah ini merupakan salah satu dari charging station yang terdapat di Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Hertasning. Nah, charging station ini digunakan untuk mengisi kembali daya pada kendaraan-kendaraan listrik, salah satunya adalah mobil listrik. Nah, tetapi bagaimana dengan kota-kota yang masih rawan terjadi banjir seperti Kota Makassar? Apakah kinerja dari mobil listrik ini akan berpengaruh terhadap banjir tersebut? Nah, pada dasarnya, motor pada mobil listrik itu tidak didesain untuk menerobos banjir. Jika terpaksa, maka harus dipastikan bahwa ketinggian dari genangan air ini tidak terlalu tinggi, artinya bahwa banjir tersebut masih separuh dari ban kendaraan. Nah, hal tersebut masih bisa ditoleransi. Namun, jika ketinggian banjir sudah menyentuh separuh mobil, maka mesin kendaraan ini akan terendam hingga menyebabkan komponen di dalamnya itu akan bermasalah. Mobil listrik ini memang pada dasarnya itu sudah didesain sedemikian rupa agar air pada saat terjadi banjir itu tidak akan tembus ke partisi penyimpanan baterai. Tetapi pada dasarnya kan memang mobil listrik ini merupakan mobil konvensional yang tidak didesain untuk menerobos banjir dengan ketinggian atau volume air yang tinggi. Selanjutnya, adapun referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini dapat dilihat pada slide. Nah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai mobil listrik terkait dengan cara kerja dan juga kinerjanya ketika terjadi banjir. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.